Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Timotius 2. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Jikalau sudah menemukan, saya mau mengajak kita untuk membacanya secara bergantian. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Panggilan untuk menderita. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap. 3, 2, 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Silakan. Ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya, sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang membaca, kita yang merenungkan, dan kita yang terus berjuang untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada seorang lelaki tua. Lelaki tua ini ya, usianya udah cukup lanjut, dan pada saat itu dia sedang membawa barang-barang di tangannya. Nah, kemudian ada seorang yang kayaknya mengenal lelaki tua tersebut. Dia tahu siapa lelaki tua tersebut. Kemudian dia mengendap-endap gitu ya, mengendap-endap. Ketika sudah berada di dekat dari lelaki tua yang lagi pegang barang itu, tiba-tiba dia berteriak dengan kencang, "Perhatian! Perhatian!" Nah, terus tanpa ragu lelaki tua itu menurunkan semua barangnya. Dia lepaskan, dia turunkan, dia lemparkan, dan dia bersiap. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu, ternyata Bapak Ibu kasih Tuhan, dia selama hidupnya, lelaki tua itu adalah seorang anggota militer. Jadi setiap kali dia dengar perhatian, dia tahu itu dulu ada atasan yang selalu ngomong begitu, dan dia mengambil posisi siap, begitu ya, mau mendengarkan dari komandannya. Nah, ternyata dia adalah seorang veteran, dan itu merupakan kebiasaan yang dia lakukan terus-menerus. Setiap kali mendengar kata itu, dia selalu siap, mengambil posisi siap sebagai seorang anggota militer. Dan itu hal wajar di dalam dunia militer. Nah, Bapak kasih Tuhan, sesungguhnya kita juga harusnya ya, kita sebagai orang-orang percaya, ketika menanggapi segala sesuatu di dunia ini, kita harus selalu siap. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan.
Semakin hari, semakin kita mengikut Tuhan, semakin hari kita semakin mendalami firman-Nya, berdoa di dalam Dia, maka segala tutur, segala tindak tanduk kita seharusnya semakin siap. Harusnya semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Apalagi di tengah-tengah zaman hari ini, kasih Tuhan, ada yang mengatakan bahwa hari ini ada begitu banyak generasi strawberry, begitu ya. Generasi strawberry, Bapak Ibu mungkin tahu strawberry. Strawberry itu warnanya indah dan menarik, eksotis kata orang, begitu ya. Tetapi ketika keinjak, strawberry itu menjadi cepat sekali, gampang sekali hancur. Dipencet aja begini langsung hancur, begitu ya. Nah, maksudnya generasi strawberry itu adalah generasi yang indah, generasi yang kreatif, generasi yang bagus, begitu ya, secara kelihatannya. Tetapi seringkali menjadi generasi yang gampang menyerah, gampang sakit hati, sedikit ditekan oleh atasan, langsung mau healing, begitu ya, langsung merasa tersakiti, langsung merasa seperti orang yang dianiaya lah begitu, dan langsung pengen keluar dari tempat pekerjaan, nggak kuat, nggak survive seperti orang-orang dulu, Bapak kasih Tuhan. Dan Bapak kasih Tuhan, ternyata di dalam kehidupan beriman juga terjadi hal yang seperti ini, Bapak kasih Tuhan. Seringkali kita melihat hari-hari ini ketika orang-orang menghadapi kehidupan beriman dan menghadapi tantangan, imannya cepat sekali rapuh dan goyah. Seringkali gampang kecewa, dan kecewanya bukan sama diri sendiri, tapi seringkali kecewanya adalah kepada Tuhan. Mengapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begitu? Goyah, dan kemudian apa yang terjadi? Meninggalkan Tuhan. Seringkali kemudian ketika banyak orang mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak tepat, dan kemudian akhirnya ini gak bisa percaya, dia gak selidiki lebih lanjut, terlalu gampang goyah. Tapi kasih Tuhan, tetapi sesungguhnya kita tidak sama gitu ya dengan generasi strawberry. Kita berbeda dengan dunia ini. Orang-orang percaya kita tidak sama dengan dunia ini, Bapak kasih Tuhan. Dan hal itu yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Paulus mengatakan di ayat yang kedua ini, sebab itu, atau dalam terjemahan yang lain dikatakan but you gitu ya, atau tetapi kamu. Nah, kalau ada kata tetapi itu artinya sebab akibat. Artinya sebelumnya dia menjelaskan sesuatu. Nah, kalau kita lihat pada pasal yang sebelumnya, pada pasal yang 1, Bapak kasih Tuhan, ada yang terjadi, Paulus menguraikan apa yang sedang terjadi di jemaat Efesus, bahkan apa yang sedang terjadi yang dihadapi oleh Paulus pada saat itu. Ada banyak orang meninggalkan Kristus, ada banyak orang meninggalkan Paulus. Dan orang-orang itu adalah orang-orang di Asia Kecil. Mereka meninggalkan Kristus karena imannya gampang rapuh, goyah. Termasuk Figelus dan Hermones. Mereka meninggalkan imannya, mereka meninggalkan Paulus karena mereka malu. Pada saat itu Paulus berada di dalam penjara Roma. Dan juga karena ada banyak pengajaran sesat. Itu yang terjadi di pasal yang pertama, Bapak kasih Tuhan. Lalu kemudian Paulus memulai kata ini, but you, tetapi kamu Timotius berbeda. Banyak orang imannya mungkin semakin merosot. Banyak orang-orang yang ikut Tuhan, tadinya ikut Tuhan, berbalik dari imannya. Tetapi kamu Timotius berbeda dengan mereka. Kamu tidak sama dengan mereka. Jadi Paulus sedang mendorong Timotius ini untuk melawan arus yang sedang melanda jemaat Asia Kecil pada saat itu. Nah, Bapak kasih Tuhan, panggilan Timotius ini itu juga merupakan panggilan kepada kita. Semakin kondisi dunia ini semakin merosot imannya, tetapi kita seharusnya tidak merosot. Semakin dunia ini mengabaikan firman Tuhan, tapi but
kita seharusnya tidak teman. Kita tidak tergoda oleh arus dunia ini. Kita tidak sama, kita berbeda dengan dunia ini. Mengapa kasih Tuhan? Paulus melanjutkan. Tetapi kamu jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus. Paulus mengatakan bahwa kita berbeda itu bukan karena karena kita kuat karena diri kita sendiri. Kita kuat karena kemampuan kita. Kadang-kadang kan kalau ada orang yang lagi kondisinya lagi lemah begitu ya, semangat, ayo kamu bisa, ayo kamu percaya diri, ayo keluarkan kemampuanmu. Tidak, Paulus tidak berkata bahwa diri kita lah yang membuat kita kuat. Tapi dalam firman Tuhan dikatakan, yang membuat diri kita kuat bukan diri kita sendiri. Tetapi apa dikatakan di sana? Oleh kasih karunia Tuhan. Kekuatan Timotius untuk menghadapi kondisi-kondisi yang sulit pada saat itu bukan dirinya, Bapak kasih Tuhan. Kadang-kadang kita mungkin berpikir untuk menghadapi segala kesulitan yang ada di dunia ini, kita menguatkan diri kita. Tetapi sesungguhnya seringkali kita kemudian mendapatkan kita lemah, kita terbatas, dan kita tidak berdaya. Kekuatan kita melalui firman ini bukanlah dari diri kita sendiri, tetapi hanya karena anugerah Tuhan. Dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, ambillah kekuatan dari kasih karunia yang adalah milik di dalam Kristus. Jadi ada satu kekuatan yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita. Nah, kemudian kita mungkin bertanya, bagaimana caranya kita dikuatkan dalam Tuhan? Caranya ya Bapak Ibu kasih Tuhan, yaitu kita berserah kepada Tuhan. Kita dikuatkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh anugerah Tuhan, hanya ketika kita memiliki relasi pribadi yang intim dengan Tuhan. Bapak kasih Tuhan, mungkin ada orang yang berkata, waduh saya tidak merasakan apa-apa tuh. Saya tidak pernah merasakan kekuatan dari Tuhan. Saya tidak pernah tahu apa itu yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup saya. Tetapi pertanyaannya Bapak kasih Tuhan, pertanyaan pentingnya adalah apakah kita ketika mengatakan itu sudah terkoneksi, sudah terhubung dengan Tuhan? Apakah kita sudah membaca firman-Nya, bergaul dengan firman Tuhan? Kita serius membaca Alkitab, kita mendalaminya. Apakah kemudian kita sudah memberikan waktu kita untuk berdoa, menikmati persekutuan dengan Tuhan? Wah kasih Tuhan, bagaimana mungkin kita mendapatkan kekuatan di dalam anugerah Tuhan jikalau kita tidak memiliki relasi dengan Tuhan? Bagaimana mungkin kita mengetahui kehendak Tuhan jikalau kita tidak tahu, kita tidak bergaul dengan firman-Nya? Bagaimana mungkin kita dikuatkan jikalau kita tidak terhubung dengan Allah itu sendiri? Kita tidak mementingkan Dia di dalam kehidupan kita dan tiba-tiba kita berkata, kenapa aku tidak merasakan dikuatkan? Aku tidak merasakan kehendak Tuhan. Nah, kasih Tuhan seperti layar di depan kita ini. Layar ini bisa menampilkan gambar di sana, itu karena ia terhubung dengan arus listrik, ada colokan nanti di balik itu ya Bapak kasih Tuhan. Nah kasih Tuhan tanpa dari colokan itu kemudian mengalir aliran listrik begitu ya. Jikalau colokannya itu dicabut maka dia tidak terkoneksi sama sekali Bapak kasih Tuhan. Dia tidak terhubung. Nah kasih Tuhan begitu juga jikalau kita mau hidup dikuatkan oleh Tuhan, maka kita harus selalu memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Tanpa relasi yang intim dengan Tuhan, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Melalui doa, melalui firman-Nya, kita akan dikuatkan. Melalui koneksi yang selalu terhubung dengan Tuhan, maka kita bisa menikmati kekuatan dari Tuhan. Nah ini yang pertama kasih Tuhan, bahwa Timotius itu dikuatkan
untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Ada banyak orang berpaling dari Kristus. Tetapi Timotius berbeda. Dia dikuatkan oleh anugerah Tuhan. Yang kedua, kasih Tuhan, tujuan Timotius dikuatkan bukan untuk menunjukkan dirinya hebat. Jadi ketika dia diberi anugerah, dikuatkan, ditopang oleh Tuhan, bukan supaya dia show off gitu ya, menunjukkan dia hebat. Tetapi dilanjutkan pada ayatnya yang kedua. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar. Nah, kasih Tuhan, di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah pergumulan dunia yang tidak mudah, Paulus ingin mengatakan kepada Timotius supaya dia tetap memberitakan Injil. Memang ada kondisi yang sulit, memang ada tantangan, memang ada situasi-situasi yang tidak menyenangkan, tetapi Paulus mengatakan kepada Timotius supaya dia terus melayani Tuhan, supaya dia terus memberitakan kebenaran Tuhan, supaya terus dia menghasilkan orang-orang yang hidup berpadanan dengan Injil Tuhan. Jadi tujuan Timotius dikuatkan sesungguhnya adalah supaya dia memberitakan Injil. Dan itu juga sebenarnya di akhir kehidupan Paulus, dia tahu Timotius harus dikuatkan nih orang. Sebentar lagi Paulus kan selesai. Maksudnya dia sedang dalam penjara dan dia akan dihukum mati. Paulus tidak ingin berita Injil, kabar baik itu terhenti. Dia ingin kabar baik itu terus disampaikan dari dia kepada Timotius, dari Timotius kepada jemaat-jemaat di Efesus, dan kemudian terus-menerus disampaikan. Nah, tujuan daripada Timotius dikuatkan supaya Timotius ini juga menguatkan yang lain. Kemudian yang lain itu juga dikuatkan untuk melayani Tuhan. Tapi kasih Tuhan, melalui perkataan ini Paulus juga mengatakan bahwa lihatlah aku. Jadi lihatlah aku, lihatlah diri Paulus. Jadi hidup Paulus itu sebenarnya hidup yang sudah berpadanan dengan Injil. Hidup Paulus dengan Injil sudah bisa tidak dipisahkan karena dia berusaha untuk menghidupi Injil itu. Kadang-kadang kan kita mungkin memisahkan begitu ya, antara kebenaran Injil dan kehidupan kita. Tetapi di sini Paulus mengajak Timotius, lihatlah aku, bagaimana Paulus menghidupi Injil itu. Bahkan sekali lagi bukan hanya Paulus, tapi lihatlah Kristus. Bagaimana kabar baik itu dinyatakan di dalam hidup Kristus. Hidup Paulus menyatu dengan berita Injil. Seakan-akan Paulus mengatakan begini, kau sudah lihat hidupku. Hidupku fokusnya memberitakan Injil. Hidupku menghidupi Injil, itulah yang kau beritakan. Keren sekali ya Bapak Ibu ya kasih Tuhan. Berani Kak kita ngomong begitu kepada misalnya anak-anak kita, lihat hidupku. Hidupku sudah dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Tirulah itu, beritakanlah itu, sampaikanlah itu kepada orang lain. Dan memang kasih Tuhan, kalau kita lihat Paulus di akhir hidupnya, di pikiran Paulus waktu dia berada di dalam penjara itu, di pikiran Paulus itu bukan pikiran yang begini, nanti saya dikuburkan di mana ya? Bukan begitu. Nanti nisannya seperti apa? Nanti pakaiannya, nanti kalau aku meninggal bajunya seperti ini dan bajunya seperti itu, lakukan ini dan lakukan itu. Enggak. Pikiran Paulus bukan ketika dia meninggal, tetapi ada satu di dalam pikiran Paulus, bagaimana berita Injil itu tidak berhenti. Dan berita Injil itu harus terus-menerus diberitakan. Dan untuk itulah kemudian Paulus mengatakan, kamu Timotius, kamu dikuatkan oleh anugerah Tuhan. Tetapi kekuatan di dalam anugerah Tuhan itu bukan untuk dirimu sendiri, tetapi untuk kamu menguatkan yang lain, untuk kamu menyampaikan berita Injil. Baik kasih Tuhan, ada satu perusahaan obat-obatan yang berkembang pesat di Amerika pada tahun 1990-an. Nah, perusahaan ini ya berkembang begitu ya, nilai sahamnya terus naik, penghasilannya terus
berkembang, bertambah setiap waktu begitu ya. Nah, apa yang membuat mereka berkembang? Dalam satu artikel dikatakan pemimpin perusahaan itu mengatakan sebuah kalimat begitu ya. Dengan sebuah kalimat misi, mereka punya kalimat misi atau tagline. Perusahaan berusaha mengurangi rasa sakit, memulihkan kesehatan dan memperpanjang hidup. Dan kemudian Medtronic nama obatnya itu lebih dari sekedar bertujuan untuk mencari uang. Nah, ketika diteliti Bapak kasih Tuhan bahwa ternyata perkembangan dari itu lahir daripada apa? Lahir daripada orang-orang yang menyaksikannya. Karena dirasakan, rasanya obat ini bagus. Memberikan kesegaran, memberikan kekuatan. Dan dengan sendirinya kemudian itu disampaikan. Bagus loh obat ini, coba deh. Saya pikir kita juga begitu ya Bapak Ibu, kalau lagi sakit begitu ya. Terus kita ketemu dengan obat yang bagus. Dan obat itu menyembuhkan. Obat itu mengurangi rasa sakit. Obat itu menguatkan kita. Dan ketika kita melihat ada orang yang sama juga menghadapi seperti yang kita rasakan, kita kan ngomong yang sama. Coba deh obat ini. Saya itu udah ngerasain, pasti kamu sembuh. Coba deh ke dokter ini dan lain sebagainya. Itu secara otomatis kita sampaikan. Nah, kasih Tuhan, sebenarnya seharusnya di dalam Injil kita sudah rasakan, Pak. Bagaimana Kristus sudah menyelamatkan dan itu seharusnya sudah menyatu di dalam hidup kita. Kita sudah menerima anugerah Tuhan. Injil itu sudah mengubahkan kehidupan kita. Tadinya yang kita mungkin seorang pemarah, kemudian perlahan-lahan kemudian menjadi peramah. Tadinya kita seorang yang hidupnya misalnya keras kepala, lama-lama dilembutkan oleh Tuhan. Ada banyak karakter-karakter kita yang diubahkan oleh Injil. Rasanya saya pikir kasih Tuhan ketika kita sudah menikmati Injil itu, ketika firman Tuhan itu sudah mengubahkan kita harusnya gak berhenti ngomong. Kita akan selalu bicara kepada orang yang mengalami kondisi sebelum kita. Ayo lebih sabar lagi. Firman Tuhan itu mengubahkan. Ayo kenal Yesus. Kenal pribadi Yesus yang telah menyelamatkan. Yesus itu sangat mengasihi kita. Kita mungkin berhadapan dengan orang-orang yang merasa bersalah, berdosa. Kita sampaikan betapa berkhasiatnya Injil yang menyelamatkan itu. Dan Injil itu harus terwujud juga di dalam kehidupan kita, Bapak kasih Tuhan. Nah, Bapak kasih Tuhan, Timotius dikuatkan supaya dia memberitakan Injil. Begitu juga seharusnya kita, Bapak kasih Tuhan. Ketika kita sudah menikmati anugerah Tuhan yang menguatkan kita, menopang kita, memberikan kedamaian, memberikan ketenangan. Itu bukan hanya berhenti kepada diri kita. Tetapi itu kita harus lanjutkan, sampaikan kepada orang-orang lain. Siapa orang lain itu? Mungkin anak-anak kita mungkin. Kemarin ada rekan yang menyampaikan hari-hari ini banyak orang tua misalnya bergumul ketika anaknya sudah semakin lebih dewasa. Tetapi ternyata mereka tidak mengenal Tuhan. Tidak percaya kepada Tuhan. Fokus mereka hanya keberhasilan duniawi. Tetapi mereka tidak peduli dengan ibadah, mereka tidak peduli dengan gereja, mereka tidak peduli dengan Tuhan. Nah, kasih Tuhan seharusnya kita sebagai orang percaya sudah mengarahkan, mendidik, mengarahkan mereka. Ketika kita sudah merasakan Injil itu, kita juga menyatakan itu kepada anak-anak, kepada cucu, kepada keluarga kita. Sehingga mereka boleh menikmati, merasakan Injil yang mengubahkan itu. Nah, selanjutnya Paulus mengatakan kepada Timotius, dia tidak hanya diberikan kekuatan untuk mengabarkan Injil. Tetapi Timotius juga harus memiliki kepribadian yang siap untuk menderita di dalam mengabarkan Injil itu. Dan Paulus memberikan 3 metafora. Metafora yang pertama yaitu seorang prajurit. Di ayat yang keempat dikatakan begini, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya.
Nah, apa yang menarik dengan kehidupan prajurit yang disampaikan oleh Paulus di sini? Paulus mungkin udah sering ya melihat prajurit Romawi pada saat itu. Dan dia melihat bahwa seorang prajurit itu sebenarnya seorang yang tidak berada di dalam kondisi nyaman dan santai. Ketika seorang menjadi prajurit dan siap ke medan perang, tidak ada tuh di dalam pikirannya, saya nanti ke medan perang mau mencari tempat tidur yang nyaman. Saya mau membawa benda-benda berharga dan lain sebagainya. Seorang prajurit tidak akan terganggu dengan urusan-urusan yang lain, urusan sipil. Dia tidak akan terganggu dengan hiburan, politik atau cuaca dan urusan-urusan non-militer. Tidak. Di dalam pikiran seorang prajurit adalah apa yang harus ia kerjakan menurut perintah komandannya. Fokusnya adalah menyenangkan hati komandannya. Melakukan perintah apa yang diperintahkan oleh komandannya. Jadi apapun yang dikatakan komandannya, dia harus siap. Siap Pak, lakukan ini perintah, siap Pak. Gali lubang, iya digali-gali gitu ya. Tutup lubang, siap Pak. Yang jelas dia siap melakukan segala sesuatu. Nah, kasih Tuhan, kita memang bukan tentara begitu ya. Dan pada saat ini kita tidak berada dalam kondisi perang. Kita tidak berperang secara fisik. Tetapi sesungguhnya kita juga menghadapi yang namanya peperangan rohani. Kalau kita membaca dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan begini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat. Nah, Bapak kasih Tuhan, di dalam segala agenda kehidupan kita. Di dalam segala usaha kita. Di tengah-tengah dunia ini. Menghidupi keluarga dan diri kita. Jangan sampai kita melupakan identitas kita sebagai seorang prajurit Tuhan. Seorang prajurit Tuhan hidupnya itu seperti apa kasih Tuhan? Sesungguhnya hidupnya fokusnya bukan oleh nilai-nilai dunia ini. Tetapi fokusnya adalah menyenangkan komandannya. Komandan kita itu siapa? Komandan kita adalah Allah. Terima kasih Tuhan, suatu hari ada seorang anak begitu ya. Dia mendapatkan nilai dan nilainya bagus, dapat 100. Nah, ketika dia di sekolah udah buru-buru begitu ya, waduh saya dapat 100. Dan satu saja diingatannya, dia mau bawa kasih tahu orang tuanya, Pak, Ma, aku dapat nilai yang terbaik. Dia ingin juga kesenangannya itu bukan hanya dirinya sendiri, tetapi dia ingin lihat orang tuanya juga senang dengan hasil yang dia capai. Ada satu kondisi dia dimotivasi untuk menyenangkan hati orang tuanya. Nah, kasih Tuhan, sebagai bagian dari kerajaan Allah, ambisi kita, ambisi yang murni itu harusnya bukan ambisi untuk menyenangkan diri kita sendiri. Ambisi kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Seperti seorang prajurit hanya punya satu tujuan, yaitu menyenangkan komandannya. Demikian juga kita, kasih Tuhan. Keinginan dan hasrat kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Untuk itu, kasih Tuhan, mari kita lihat hidup kita hari ini. Apakah semangat kita, ambisi kita, dorongan kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan? Jikalau belum kita menyenangkan hati Tuhan, mari kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, Paulus memberikan metafora, yaitu seorang olahragawan. Paulus mengatakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, pada bagian ini Paulus menekankan tentang apa? Bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi setiap olahragawan kalau mau menang di dalam perlombaan, dia harus ikut aturan. Dia harus disiplin, Bapak kasih Tuhan. Salah satu misalnya aturannya adalah yang sering begitu ya. Seorang pelari, aturannya adalah dia harus
sampai garis finish yang pertama. Jadi kalau dia nggak sampai garis finish, ya dia nggak akan mungkin menang, gitu ya. Tidak dianggap menang. Untuk pertandingan gulat misalnya ada juga peraturannya, untuk memenangkan pertandingan gulat dia harus bisa mengunci lawannya setelah sekian detik sampai lawannya itu menyerah. Terima kasih Tuhan, dalam pertandingan atau perlombaan hanya ada satu pemenang. Tetapi setiap orang percaya, setiap kita bisa menjadi pemenang di dalam kehidupan, di dalam jalur kita masing-masing. Kita harus berdisiplin, kita harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Benar Bapak kasih Tuhan, bahwa kita sudah diselamatkan, tetapi tidak berarti ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita tidak hidup di dalam aturan dan ketetapan Tuhan. Kita harus disiplin, mengikuti kehendak-kehendak Tuhan. Justru Bapak kasih Tuhan, semakin kita menyadari anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, maka kita akan semakin hidup di dalam ketetapan Dia. Dan itu harus terlihat, terwujud di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus berdisiplin untuk mengikuti ketetapannya. Makasih Tuhan, kadang-kadang kita bisa ya dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa saja melanggar aturan-aturan yang dibuat oleh dunia ini begitu ya. Ketika naik kendaraan, kemudian kita melihat, wah kayaknya kalau saya dari jalur ini lebih cepat begitu ya. Tapi melanggar aturan. Kalau saya harus mutar balik, sepertinya jauh banget, ya udah saya cut aja. Nah itu tidak membiasakan diri untuk disiplin mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi seharusnya kita sebagai orang-orang percaya melakukan berdisiplin dengan ketat sehingga kita didapati menjadi orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Kemudian metafora yang terakhir yang disampaikan oleh Paulus yaitu seorang petani. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Sekali lagi kita memahami di sini adalah konteks ketekunan. Panen akan datang kepada petani yang bekerja keras. Seorang petani yang tidak membajak sawahnya, dia tidak akan menikmati panen. Seorang petani itu harus kotor, berkeringat, dia harus berulang-ulang bekerja keras begitu ya. Dia harus mencangkul tanah, dia harus memupuk, menabur benih, menyiram, dia menunggu, dan dia melakukan itu terus-menerus. Dia harus sabar, dia harus melakukan segala usaha dan upaya. Jika seorang petani menyerah dan tidak bekerja dengan keras, maka dia tidak akan menikmati hasilnya. Nah, kasih Tuhan, jikalau kita mau berbuah dalam Tuhan, kita juga harus bekerja keras. Tidak ada yang serba instan, kasih Tuhan. Kita sebagai petani di dalam Kristus harus memelihara dan menanam benih Injil itu di dalam hidup kita. Kita harus bertekun hidup dalam Dia. Kita harus bertekun hidup di dalam doa. Kita harus bertekun membaca firman Tuhan. Kita harus gigih bergaul dengan Tuhan. Tanpa kerja keras, tanpa usaha yang kita lakukan, maka kita tidak akan menikmati buah-buah dari Tuhan. Jikalau kita menginginkan misalnya anak kita bertumbuh di dalam Tuhan, tidak ada yang instan Bapak kasih Tuhan. Kita misalnya katakan, kamu berubah, kamu harus hidup di dalam Tuhan. Enggak sesimpel itu. Tetapi kita harus mengusahakannya terus menerus. Bahkan sejak mereka dari kecil sama sekali. Mendorong mereka terus menerus. Mengalahkan misalnya kemalasan. Kadang-kadang sulit untuk membangunkan mereka. Ayo bangun, harus pergi ke gereja. Atau misalnya ketika mau tidur, ayo baca firman Tuhan dulu. Kita bersekutu dulu, kita berdoa dulu. Dan lain sebagainya. Kita akan menikmati buah di dalam Tuhan ketika kita melakukan kerja keras, Bapak kasih Tuhan. Kita akan menikmati Dia di dalam hidup kita. Kita akan bertumbuh, bahkan buah-buah roh di dalam kita akan terus bertumbuh. Itu terjadi jikalau kita mengusahakannya dengan sungguh-sungguh. Jadi Bapak kasih Tuhan, Paulus menguraikan 3 aspek kesungguhan ini, yaitu ambisi seorang prajurit yang hanya berfokus kepada tuan atau komandannya, dan
kerja keras seorang petani, kemudian ketaatan kepada aturan-aturan yang ada. Tanpa ketiga hal itu, seorang prajurit tidak akan mengharapkan hasil yang baik. Nah, kasih Tuhan, begitu juga dengan kita. Kita harus melakukan ketiga hal itu. Fokus kita, ambisi kita adalah untuk Tuhan. Kita mengikuti ketetapan-ketetapannya dan kita harus bekerja keras sehingga kita bertumbuh. Bahkan ketika kita memberitakan Injil juga kita bisa menikmati hasilnya, berkasih Tuhan. Nah, berkasih Tuhan, setelah menyampaikan itu, Paulus kemudian memberikan contoh. Ya mungkin kita berkata, waduh susah, sulit, gak ada orang yang pernah bisa melakukan hal demikian. Tapi Paulus kemudian berkata, ada enggak yang pernah, Paulus berkata bahwa ada pribadi yang bisa melakukan ketiga hal itu. Siapa pribadi yang bisa melakukan ketiga hal itu? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Paulus mengatakan, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan. Tuhan Yesus sendiri pun mengalami penderitaan yang hebat di dalam ketaatan dia, dalam fokus dia melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Paulus juga bukan hanya, ya mungkin kita berkata, ya Tuhan ya terlalu sempurna, ya hebat. Tapi Paulus kemudian mengatakan bukan hanya Kristus, dia pun melakukannya, yaitu Paulus. Paulus mengatakan bahwa ia pun menderita. Di ayat 10 dikatakan begini, karena itu aku sabar menanggung segala sesuatu bagi orang-orang pilihan Allah supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, sudah ada teladan. Paulus seakan-akan mau mengatakan kepada Timotius, lihat, contohnya adalah ada Kristus, ada saya, dan kamu harus menjadi contoh dan teladan bagi jemaat. Sehingga mereka boleh mengalami perubahan dan hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan memang kelihatannya sulit. Tetapi di dalam anugerah Tuhan, dia akan memampukan kita, menolong kita untuk melakukannya. Untuk itu bagi kasih Tuhan, mari kita hidup di dalam dia. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Ada begitu banyak tantangan di tengah-tengah dunia ini. Dunia semakin berubah. Dan mungkin begitu banyak orang begitu gampang sekali untuk berpaling dari Engkau. Tetapi setiap kami orang percaya berbeda. Karena ada anugerah Tuhan yang menguatkan, menopang kami. Tolong kami Tuhan untuk dapat menikmati anugerah itu dengan membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Tolong kami juga ya Tuhan, supaya kami yang dikuatkan oleh Tuhan boleh juga menguatkan, menyampaikan, melayani Tuhan, mengabarkan Injil Tuhan. Dan mampukan kami untuk siap menderita di dalam melayani Tuhan. Kami siap untuk berfokus kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam segala hal, hidup di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan kami siap ya Tuhan untuk bekerja keras sehingga hidup kami semakin hari semakin bertumbuh. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang tidak gampang goyah. Sehingga hidup kami menjadi kokoh, kuat di dalam Engkau. Ini doa kami ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin.